Ya, pemirsa, kisah suami istri yang menjadi admin judi online selama 4 bulan di negara Filipina kerap mendapatkan kekerasan. Pasutri ini juga menyatakan mereka dipaksa mencari korban warga negara Indonesia dan ditargetkan harus mendapat 1 miliar rupiah per hari. Niat hati mengadu nasib berujung pilu, bekerja menjadi admin judi online namun menjadi korban kekerasan di negeri orang. Hal itu dialami Pasutri asal Batam, Kepulauan Riau. Awalnya, Pasutri ini diiming-imingi oleh agen perekrut untuk bekerja di luar negeri dengan gaji mencapai 20 juta rupiah. Namun setelah sampai di negara Filipina, para pekerja justru dibawa ke sebuah pulau. Para admin ini diberikan nomor-nomor handphone yang mentargetkan WNI dan nantinya admin menghubungi nomor yang sudah ada untuk mau memainkan judi depo. Kemudian admin bertugas untuk merayu para pemain untuk mau mengikuti arahannya agar mendapatkan kemenangan yang berlipat. Awalnya para korban diberikan kemenangan agar para korban percaya dengan aplikasi judi online. Dengan berbagai iming-iming, akhirnya para korban mendepo sampai ratusan juta rupiah. Dalam sehari itu, pihak admin bisa mendapatkan dengan target mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Apabila target tidak tercapai, maka pihak cukong tidak segan-segan menganiaya para WNI yang menjadi admin judi online tersebut. Nah, selama di sana kita itu dipaksa untuk bisa menipu warga Indonesia kita sendiri gitu, dengan alasan mereka sudah mengeluarkan banyak biaya, mulai dari tiket kita, mulai dari tempat tinggal, mulai dari semualah biaya kita ditanggung sama mereka selama di sana gitu. Nah, akhirnya kita dipaksa untuk menipu orang Indonesia. Dalam satu hari itu minimal harus ada sekitar minimal 500 juta. Selama bekerja sebagai admin judi online, para pekerja ini hanya bisa melakukan dalam sebuah kawasan. Tidak ada tempat dan juga celah bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Sebab identitas, paspor, dan bersama buruh lainnya dipegang perusahaan dan selalu diawasi oleh Satpam. Pasutri ini akhirnya bisa melarikan diri setelah dibawa ke rumah sakit akibat siksaan dan juga tekanan dari majikannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Ya, lalu seperti apa kisah WNI yang pernah menjadi admin judi online di Filipina? Sudah bergabung secara virtual dengan Mbak Bunga yang pernah bekerja sebagai admin judi online di Filipina. Selamat siang, Mbak Bunga. Selamat siang. Baik, Mbak Bunga, boleh diceritakan ini awal mulanya bisa kemudian menjadi admin judi online di Filipina ini seperti apa? Apakah memang sudah tahu akan bekerja seperti itu atau ini penipuan juga? Awalnya aku dapat dari teman info, jadi diajak, terus dibilang sebagai admin judi slot, dan sampai di sana ternyata kita disuruh untuk melakukan penipuan, bukan sebagai admin slot. Oke. Mungkin bisa didetailin, Mbak, aktivitas Mbak Bunga selama di sana itu ngapain aja, terus tibanya di sana katanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan begitu, akan melakukan pekerjaan lain gitu. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, sesampainya di sana dan aktivitas selama 4 bulan di sana. Mulai dari keberangkatan sih awalnya sudah mulai curiga karena kita berangkatnya tidak memiliki visa. Nah, sampai di sana kita ditahan paspornya supaya kita tidak bisa kemana-mana, dan kita ditempatkan di sebuah pulau. Nama pulaunya itu Island Cove. Nah, di Island Cove itu terdiri dari beberapa pogo. Pogo itu bisa dibilang kayak daerah, kawasan. Jadi kita ada pogo 1, pogo 2, dan pogo 3 seperti itu. Nah, kita tinggalnya dikasih sebuah fasilitas seperti apartemen. Jadi di situ ada sekitar 12 orang dalam satu kamar, dan di situ kita difasilitasi seperti listrik, makan, dan semuanya difasilitasi sama perusahaan. Nah, ketika kita dikasih pekerjaan, kita dibuat seperti budak dari jam 9 pagi sampai masuk jam 9 pagi sampai jam 2 pagi pulangnya, dan kita disuruh untuk menipu dengan cara kita dikasih nomor, dibagi sama bos, dan kita disuruh untuk menghubungi satu persatu, dan itu pasarnya Indonesia. Kita direkrut warga Indonesia supaya bisa
berbahasa Indonesia dengan lancar supaya korban kita bisa percaya dengan link yang kita berikan begitu. Nah, kita diberikan link aplikasi untuk memainkan sebuah permainan. Sebenarnya bukan judi, tapi itu penipuan dengan permainan angka besar dan angka kecil. Jadi nanti ada seorang leader yang menuntun seperti dia tahu angka yang akan keluar itu besar atau kecil, seperti itu. Baik. Ini berarti penipuannya ini semacam scam kah yang kemudian kalau kita klik linknya uang yang ada di rekening kita kemudian terambil, atau seperti apa penipuannya? Penipuannya itu kita cari sendiri. Biasanya kan sebuah perusahaan itu kan kita dikasih cara bagaimana menuntun sebuah permainan begitu. Nah, kita di sini harus mencari sendiri apa yang kita sampaikan kepada korban begitu. Misalnya seperti menonton video dapat uang atau bermain game mendapat uang, seperti itu. Jadi kayak seperti saya membuat seperti video dapat uang gitu. Ketika mereka sudah bergabung, kita bilang kita harus main game dulu, seperti itu. Main game dulu, nanti setelah menang, nanti bakalan bisa menonton video dan dapat uang gitu. Seperti ada levelnya. Padahal sebenarnya tidak ada begitu. Oke, jadi bisa dikatakan ini berbeda dengan aplikasi atau situs judi online ya, Mbak? Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau kita amatin itu berbeda, sangat-sangat berbeda kalau kita mengerti gitu. Jadi ini aplikasi real penipuan. Kenapa? Karena kita awalnya memberikan si korban untuk bisa menarik depo dia selama 3 kali. Setelah dia sudah percaya dengan link kita, barulah di situ kita habisin gitu. Kita habisin dengan sampai ratusan juta dengan iming-iming seperti jika Anda mau menarik deposit Anda harus mendepositkan sekian sampailah ratusan juta secara dia tidak sadar begitu. Padahal sebenarnya deposit itu tidak bisa diambil sama sekali begitu. Mbak Bunga, mungkin ini buat antisipasi masyarakat Indonesia juga ya. Kalau nih ada telepon masuk, kemudian dengan modus yang seperti Mbak Bunga sampaikan, mungkin boleh sedikit dipraktekkan Mbak, bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk menarik minat dari para korbannya ini untuk mengikuti permainan yang Mbak Bunga tawarkan begitu. Sebelumnya mohon maaf, kalau dari metode kami, model kami yang kebetulan saya kerja di perusahaannya itu tidak ada menerima telepon, sebenarnya tidak ada. Jadi semuanya real itu WhatsApp, melalui WhatsApp. Tapi ketika terpaksa harus menerima telepon dari nasabah supaya dia percaya, kita angkat, tetapi tidak boleh video call begitu. Karena kita kan tidak boleh menampakkan siapa kita, perusahaan kita tidak boleh. Jadi hanya bisa via suara gitu kan. Akhirnya saya terima telepon, ya kira-kira jika ditanya, Ibu semisalnya korban menanya kepada saya, Ibu udah pernah ya main seperti itu? Ya, kita yakinkan, iya Bu, kita udah pernah melakukan depo sekian, saya bisa beli rumah, saya bisa apartemen seperti itu. Jadi dia percaya bahwasanya dengan bermain aplikasi itu kita bisa mendapatkan seperti yang melalui saya jelaskan tadi gitu. Oke, Mbak Bunga, kalau untuk target-target dari para korban ini, dari perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, ini bagaimana kemudian mencari target warga negara Indonesia untuk ditipu lah katakannya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita diberikan nomor oleh bos. Jadi warga Indonesia itu menjual nomor ke negara Filipina. Kebetulan bos kita orang Cungko. Jadi dia beli nomor dari Indonesia, nggak tahu mungkin ada relasi kali ya di Indonesia untuk dibeli. Contohnya seperti 1000 nomor dibeli dengan harga 10 juta gitu. Nah, nomor itulah yang akan dibagikan ke kita. Contohnya ada berapa orang di dalam satu grup dibagikan. Nah, nomor itu kita WhatsApp satu persatu, kita dekatin, kita ambil hatinya supaya dia mau gitu bermain dengan link yang kita berikan gitu.
Mbak Bunga, boleh tidak disebutkan mungkin apa sebutan nama permainannya supaya kita antisipasi ya kalau ternyata ada WhatsApp yang masuk, nama permainannya apa, atau mungkin ada beberapa permainan yang memang disiapin lah begitu sama sindikatnya Mbak Bunga yang dulu begitu. Oh, kalau untuk nama aplikasi mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan untuk modelnya itu seperti tiba-tiba misalnya ada masuk WA dengan memberikan link aplikasi. Jadi dia bukan di-download melalui aplikasi Play Store, tidak. Jadi dia link itu nyambung ke Google Chrome, ke browser gitu. Dan satu lagi yang mau saya tekankan, jangan pernah mengklik contoh seperti TikTok, di aplikasi yang lainnya kayak Shopee apa. Mereka mau buat iklan itu seperti kita memenangkan suatu hadiah, seperti spin misalnya, seperti ada iPhone apa semua tiap itu kita spin kan, terus dapat misalnya contoh, selamat Anda mendapatkan iPhone gitu, masukkan nomor handphone. Nah, jangan pernah dimasukkan nomor handphone ke situ karena itulah yang akan masuk ke database perusahaan kami gitu. Oke, taruhlah begini Mbak, misalnya ada 10 nomor yang kemudian dihubungi oleh Mbak Bunga dan juga teman-teman di sana, teman-teman admin di sana. Ini kira-kira dari 10 nomor ini bisa nyangkut berapa Mbak yang kemudian kena tertipu begitu? Dari 10 bisa sekitar 8 orang lah gitu, karena kita pasarnya itu ke ibu-ibu. Ibu-ibu kan tidak mengerti mengenai ini gaptek lah bisa dibilang gitu kan. Nah kita ajarin dia gimana cara permainan ini dengan gampang gitu kan. Karena permainan ini dibuat segampang mungkin supaya ibu-ibu bisa percaya dengan kita gitu. Baik, Mbak Bunga, hingga akhirnya Mbak Bunga dan suami bisa lepas keluar dari sana itu bagaimana? Nah, dengan jam kerja yang tidak masuk akal, terus dengan banyak penyiksaan juga di depan mata saya, jadi saya jatuh sakit sekitar 3 kali gitu kan. 3 kali jatuh sakit, tidak diperbolehkan dirawat di rumah sakit di luar dari pulau gitu. Akhirnya saya jatuh sakit yang keempat kali, dibawalah ke rumah sakit besar di luar pulau. Nah, disitulah saya dirawat dan dijaminkan oleh teman saya yang kebetulan istrinya orang Filipina, dan saya dirawatlah di rumah sakit itu dengan jaminan dia. Disitulah saya berpikir saya harus kabur gitu kan, harus menghubungin hotline KBRI begitu. Dari situlah saya dapat jalan bagaimana supaya bisa kabur ke KBRI begitu. Oke, kalau untuk gaji dari Mbak Bunga, itu selama di sana gimana Mbak? Kan diiming-imingnya gajinya besar ya, tapi yang diterima bagaimana? Sangat-sangat jauh lah dari penawaran awal. Yang awalnya diiming-imingin gaji 20 juta, belum termasuk komisi, makan ditanggung, semua ditanggung, memang benar ditanggung semua. Tapi ketika di bulan kedua, kita banyak potongan, mulai dari denda keterlambatan, terus denda buang sampah, denda ngecas di kamar, banyaklah mereka buat supaya gaji kita banyak terpotong gitu, secara tidak masuk akal dendanya gitu. Mbak Bunga, kalau suami sendiri gimana? Kalau Mbak Bunga kan sakit, kemudian ada alasan dan kesempatan buat kabur, suami kemudian bisa lepas bagaimana? Suami yang menemani saya di rumah sakit. Nah, dialah yang membantu saya untuk menghubungi pihak KBRI, membantu untuk mengkoordinir bagaimana proses penjemputan kami ke rumah sakit. Suami saya lah yang membantu karena posisi saya pada saat itu kena stroke ringan, jadi tidak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Bunga sudah berani mau berbagi kisah dan juga cerita pengalaman yang dialami oleh Mbak Bunga dan juga suami. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak, selamat siang. Selamat siang.